hari ini ya Tuhan, bahwa kami untuk terhubung dengan Engkau, dan kami sungguh merindukan lawatan-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu malam hari ini Tuhan, dan penuhkan kepada setiap kami, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang mengikuti secara online ya Tuhan. Biarlah kuasa roh-Mu Engkau nyatakan, dan kami boleh Engkau bawa untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati kuasa-Mu. Engkau boleh nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan terjadi malam hari ini. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta atas pujian kami. Demikian juga ketika firman-Mu ditaburkan, kuasa Roh Kudus boleh bekerja atas kami semuanya, membangkitkan iman kami. Dan kami boleh semakin percaya Engkau Tuhan Allah yang sungguh penuh dengan kuasa yang ajaib. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita mau bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa selalu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dalam setiap musim kehidupan kita, kita mau berpegang pada satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sumber kekuatan, sumber kuasa, dan sumber pengharapan bagi setiap kita. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman. Mari angkat tanganmu, pujikan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Ku
duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk back to basic. Apa yang harus dikerjakan orang percaya? Apa yang menjadi gaya hidup orang percaya? Memuji, menyembah kepada Tuhan, dan berdoa. Saya rindu setiap kita menikmati lawatan Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan melawat kita semua pada malam hari ini? Amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Bapak Ibu yang percaya. Pastikan malam hari ini tidak sia-sia. Pastikan malam hari ini Bapak Ibu mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan secara khusus buat kita semua. Mari kita sembah Dia. Bebaskan ekspresi rohmu. Dan setiap iman kita bekerja berkata, Tuhan Engkau ada di sini. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, dan Dia berdaulat di tempat ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari nyatakan kerinduanmu malam hari ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Biarlah ini menjadi komitmen kita malam hari ini. Bukan dengan kuat dan gagah kita ada detik ini, namun karena Roh Tuhan. Amin. Roh-Mu, Yesus, Dia yang kami pegang. Mari pegang erat Yesus. Mari katakan bersama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Dia ada di sini Bapak Ibu, berseru kepada Dia. Dia Tuhan, Dia Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Engkaulah. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka Engkau turun tangan menjawab setiap pergumulan dan doa kami. Karena Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami percaya hidupku, ku lebih tinggi lagi sebagai tanda penyerahan-Mu yang sungguh. Engkaulah, oh, Kaulah Raja, oh ya Yesus, Kau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup.
Tuhan, Dialah yang menulis hidup setiap kita. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dia pemilik hidup kita. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Nya, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Lihatlah setiap hati yang menyembah Tuhan malam hari ini. Tuhan yang melihat setiap hati yang menyembah kepada-Nya. Tidak peduli setiap latar belakang saudara, setiap pergumulan saudara, Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Hanya Dia pujian bagi kita. Oh, katakan lagi dengan segenap hati, Kaulah pencipta hidupku. Mari katakan, Kau pencipta hidupku. Ingat semua pemeliharaannya saudara. Sampai detik ini Engkau masih ada, karena Tuhan memeliharakan saudara. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dengan segenap hati katakan, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Mu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Mari katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau mulia dan kudus nama-Mu. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Yang akhir segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kami datang malam hari ini Tuhan menyembah-Mu. Kaulah pujian kami. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, yes Lord. Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan pujian yang terbaik. Katakan bersama, pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, Dia kudus. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, mari naikkan bersama pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang mau kita puja dan kita tinggikan. Dia Tuhan yang selalu setia, Menjagaku senantiasa. dan kami rindu hidup kami memuliakan-Mu Tuhan, membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Katakan hanya Engkau dalam hatiku, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Sebab tiada kasih di dunia yang seperti kasih Tuhan, seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku, sungguh ini kerinduan kami Tuhan, kami mau membawa kemuliaan bagi nama-Mu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya nama-Mu yang ada di hati kami Yesus. Kau yang terutama, hanya nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari angkat suara-Mu, Tuhan rindu mendengar penyembahan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu hanya nama-Mu Tuhan. Mari bersama naikkan.
yang ku puja. Kami percaya Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu kali pelayan Elisa kaget ketika dia bangun di pagi hari dan panik. Sepaniknya dia berkata kepada Elisa, "Celaka kita, tuanku." Karena dia melihat dari luar rumahnya pasukan Aram berkeliling hendak menangkap Elisa. Bapak Ibu Saudara, Elisa pada waktu itu dengan tenang berkata, "Jangan takut hambaku, jangan takut. Karena sesungguhnya pasukan Tuhan lebih besar jumlahnya daripada mereka." Dan kemudian Elisa lanjutkan dengan berdoa, "Tuhan, bukalah mata hambaku ini, tunjukkanlah semuanya." Dan seketika juga pelayan itu melihat ada pasukan kuda dan kereta berapi mengelilingi mereka dan melindungi mereka. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau sampaikan satu hal. Seringkali doa mungkin tidak membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Barangkali tidak mendatangkan sesuatu yang baru karena sebetulnya sudah ada. Sudah ada perlindungan Tuhan, sudah ada jawaban Tuhan, sudah ada kebebasan, kemerdekaan, lawatan Tuhan. Hanya kita seperti pelayan atau hamba Elisa itu. Mata kita tertutup, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dimensi roh. Malam hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, bukakan mata rohani kami. Bukakan telinga kami. Karena kami gak bisa melihat. Kami penuh dengan pergumulan dan tantangan sehingga kami gak tahu, kami sibuk. Dan kami gak bisa melihat pertolongan Tuhan sebetulnya sudah datang. Sudah datang sejak lama, kami gak menyadarinya. Malam hari ini, di tempat yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi akan Tuhan singkapkan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan kita sebagai tanda iman kita bekerja. Mari berseru hanya kepada Dia Yesus malam hari ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan bersama.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Dengan iman Kau kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, mari berseru kepada Yesus malam hari ini. Dialah penyelamat setiap kita, Tuhanku. Dan biarlah mulut kita memuji sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Dengan iman katakan, Kaulah sumber kuatku. Yes Lord, Dialah kehidupan kita, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku, ku percaya padamu. Oh, dengan kedua tangan terangkat, Yesus, katakan dengan sungguh, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari malam hari ini kita berseru, oh Yesus. Sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami sadar bahwa hidup kami terbatas ya Tuhan. Tetapi Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas. Kuasa-Mu mampu untuk melakukan segala perkara. Dan bahkan kami melihat dengan mata iman kami. Engkau adalah pribadi yang ada di tengah-tengah kami. Dan siap Engkau berkata-kata kepada kami. Setiap perkataan-Mu adalah perkataan yang mencipta. Itulah sebabnya pada malam hari ini, malam yang istimewa buat kami, Engkau memberikan hak yang istimewa buat kami, untuk kami bisa mendengar setiap arahan, setiap
komando yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dan ketika kami menangkap dengan roh kami ya Tuhan, kami bisa melakukannya, melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena apa yang kami doakan itu sama seperti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berbicara kepada kami semuanya, kami siap untuk diberi didikan oleh Tuhan. Kami siap diarahkan, mata roh kami melihat segala sesuatu yang ilahi turun atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya di dalam anugerah berkat Tuhan, malam hari ini kita akan berkata, amin. Sebelum duduk, kita akan beri sorak-sorai yang terbaik dulu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur malam hari ini, oleh karena saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, itu merupakan sesuatu di mana Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa berdoa dan doa kita ini bisa menembus akan hadirat Allah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Alkitab berkata akan ada dua peristiwa yang begitu sangat besar sekali. Dan itu sedang Tuhan genapi hari-hari ini. Yang pertama saudara sekalian, firman Tuhan berkata, akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu adalah ganas, kondisi yang berisiko tinggi, kondisi yang biadab, yang tidak mengenal belas kasihan sama sekali. Dan itu semuanya disebabkan karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berbuat dosa dan bahkan kejahatan manusia itu bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Tetapi saudara sekalian, nubuatan Allah yang kedua yang berjalan bersamaan dengan kondisi yang pertama itu, yaitu akan datang masa tuaian yang besar. Panen yang besar itu akan terjadi, menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai seterusnya. Termasuk di antaranya Bani Kedar dan Bani Nebayot, mereka akan datang dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya Bani Kedar dan Nebayot, termasuk bangsa-bangsa akan berlutut dan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidup mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dua nubuatan itu akan berjalan berbarengan bersama-sama. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita yang malam hari ini ada di tempat ini? Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara adalah biji mata Allah. Dan kairos Allah itu sedang datang hari ini di tengah-tengah kita. Dan bahkan saudara sebagai orang yang dipercaya oleh Allah, diajak bekerja sama dengan Dia. Kita menjadi kepanjangan tangan daripada Allah itu. Untuk apa saudara sekalian? Kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Dengan sebuah maksud, supaya kita mendemonstrasikan kuasanya, mendemonstrasikan kasihnya di tengah-tengah bangsa yang bengkok, di tengah-tengah maraknya akan kejahatan hari-hari ini.
Dan kita diberikan hak privilege, hak utama untuk kita bisa menikmati akan otoritas dan kuasa Allah hari-hari ini. Saudara, ketika saudara mendengar akan hal ini, saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Terlepas dari apapun latar belakang di dalam kehidupan saudara, pendidikan, budaya, latar belakang ekonomi, Tuhan mau pilih hidup kita untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman yang diberikan otoritas, diberikan kuasa secara khusus atas kehidupan kita. Ini hal yang ajaib. Engkau mungkin berkata malam hari ini, Pak, saya tidak berdaya, pendidikan saya rendah, saya tidak punya masa depan, saya tidak punya kemampuan, talenta, karunia yang cukup. Tetapi dengar apa yang Tuhan katakan pada malam hari ini. Ketika engkau mau menanggapi akan hak privilege yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini, di hadapan Tuhan tetap engkau menjadi orang yang istimewa di hadapannya. Tetapi satu hal yang harus engkau ingat. Kalau kita bisa melakukannya, kalau kita dipercaya oleh Tuhan, itu bukan karena engkau sanggup, bukan karena engkau kuat dan engkau mampu. Alkitab berkata, kesanggupan kita oleh karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan segala perkara, itu semuanya karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malam hari ini, tiap kali engkau dipercaya oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang ajaib, tepuk dada kita. Siapakah aku ya Tuhan? Aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Aku butuh arahan. Aku butuh komando dari Tuhan Sang Komandan yang memberikan perintah, yang memberikan kepadaku otoritas, yang memberikan kepadaku setiap rencana-Mu tergenapi atas kehidupanku. Itulah sebabnya saudara sekalian, engkau perlu untuk mendapatkan arahan, komando, bimbingan daripada Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu. Dan perhatikan, kalau kita melihat akan firman Tuhan ini, Dia pribadi yang punya ruang yang tersembunyi. The secret place, itu Dia ada di sana. Dan di tempat itu, Dia akan berikan komando, Dia berikan akan arahan, Dia akan berikan bimbingan, Dia akan berikan rencananya buat kita. Kalau kita bisa menangkap akan hal ini, kita punya link, koneksi dengan Allah pencipta yang dikatakan the Lord of Hosts, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu. Allah semesta alam itu. Hidupmu adalah orang-orang yang berbahagia. Kekuatan dan bahkan anugerah kesanggupan Allah di dalam kehidupanmu akan menjadi pribadi yang istimewa. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana kita bisa terhubung, punya sebuah persekutuan, punya sebuah koneksi ilahi dengan sebuah ruang yang tersembunyi di mana Allah itu ada. Nanti saya akan terangkan akan hal ini supaya setiap kali kita berdoa, doa kita nembus akan hadirat Allah dan itu menjadi kekuatan buat hidup kita. Matius pasal yang ke-6, kita akan melihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan sampaikan tentang ruang rahasia Allah. Dan kalau kita mengerti, ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Alkitab berkata demikian, Matius 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat
tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan secara rinci dan tepat di mana Allah Bapa itu ada di ruang yang tersembunyi. Dan apa, di mana, bentuknya apa ruang yang tersembunyi itu. The secret place di mana Bapa itu ada di sana. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca akan hal ini, konotasi kita berdoa, kita sedang berdoa kepada pribadi yang nun jauh di sana. Dan mungkin saudara bertanya, apakah setiap kali aku berdoa, Tuhan bisa jawab aku? Karena terlalu jauh. Ketika saya merenungkan akan hal ini, saya bertanya kepada Roh Kudus, ini kira-kira ruang yang tersembunyi itu apa maksudnya? Tiba-tiba Roh Kudus mencelikkan mata rohani saya. Bukan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita akan buka sama-sama. Ruang yang tersembunyi yang Bapa itu ada, bentuknya seperti apa dan di mana? Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya masih tidak tahu maksudnya apa. Ada berkat rohani di dalam surga. Ya jelas, ketika kita ada di dalam kerajaannya, segala berkat rohani apa saja kita akan terima. Tetapi Paulus berkata demikian, aku bersyukur karena Allah telah mengaruniakan kepadaku segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Kalau saudara melihat dan menyelidiki lebih lanjut, berkat rohani di dalam surga, ini terjemahan kurang tepat. Yang betul saudara sekalian, Paulus berkata, aku telah terima akan kasih karunia Allah, yaitu berkat-berkat yang rohani, bukan di dalam surga, tetapi di alam surgawi. Saudara sekalian, alam surgawi, heavenly place, di alam surgawi, berkat rohani itu ada di dalam alam surgawi. Sekarang alam surgawi itu di mana? Bagaimana saya bisa mendapatkan alam surgawi? Roh Kudus pimpin terus. Coba lihat, perhatikan Matius pasal yang ke-6 itu tadi. Kita baca ayat yang ke-10. Alam surgawi, heavenly place itu apa dan di mana? Bentuknya apa? Kalau kita membaca kembali, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Doa, katakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Alkitab mencatat di bumi seperti di sorga.
Saudara sekalian, heavenly place, alam surgawi itu, ketika kerajaannya itu turun. Ketika kerajaannya turun, dimanifestasikan. Ketika kita ini berdoa di hadapannya, kerajaannya turun. Ketika kerajaannya turun, alam surgawi itu turun. Di mana? Di bumi. Orang berkata, Pak, Tuhan itu ada di mana-mana. Oh ya, omnipresent. Allah itu ada di mana-mana. Satu kali Daud berkata, aku tidak bisa lari dari hadirat-Mu. Kemanapun kau kejar aku, engkau ada di sana. Tetapi yang dimaksudkan di dalam doa Bapa kami ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah, alam surgawi itu turun. Perhatikan cirinya. Ketika alam surgawi itu turun, maka Alkitab mencatat kehendaknya dimanifestasikan buat pribadi demi pribadi. Kehendaknya dinyatakan, diberitahukan kepada pribadi demi pribadi. Saudara sekalian, apa itu heavenly place? Yaitu hadirat Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ini pesan Tuhan buat kita loh semuanya. Saya pun tidak menyangka saya bisa sampaikan hal ini. Dan itu membuat gairah di dalam saya melayani, berjumpa dengan pribadi Allah. Dan perhatikan, alam surgawi, heavenly place, itu dapat kita rasakan secara fisik. Dapat kita rasakan di dalam roh kita. Real. Kalau saudara membaca, di mana Salomo itu diperintahkan untuk membuat bait Allah. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-5, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ketika bait Allah itu selesai, saudara sekalian, para imam memuji Allah, para imam itu memuji, menyembah dengan alat-alat musik. Dan ketika itu Sekinah turun, mereka tidak tahan berdiri, kata firman Tuhan. Hadiratnya itu Sekinah, alam surgawi itu turun. Heavenly place itu turun. Mereka bisa rasakan sampai mereka tidak tahan berdiri, kata firman Tuhan. Dan Alkitab perhatikan, ini tahapannya. Begitu para imam itu merasakan akan alam surgawi hadirat Allah, Alkitab mencatat Salomo membalikkan badan dan dia berkati akan jemaah Israel pada waktu itu. Nah, perhatikan. Bukan pada waktu perayaan itu ada, pujian itu ada. Dia tunggu. Salomo tunggu sampai alam surgawi hadirat Allah itu turun. Baru Salomo memberkati, berdoa di hadapan Allah. Kehendaknya itu dinyatakan. Baru Salomo itu menaikkan pujian dan memberkati akan jemaah Israel. Imamat pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 itu sama identik. Pada waktu Musa dan Harun masuk ke kemah pertemuan, ketika dia keluar, baru mereka memberkati akan umat Israel. Ini tahapan-tahapan saudara sekalian. Musa dan Harun, dia berdiri di hadapan Allah. Dan ketika hadirat Allah itu turun, dia membawa akan korban bakaran di hadapan Allah. Dia persembahkan sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita semuanya. Ketika engkau berjumpa dengan Sekinah, hidupmu harus kudus di hadapan Allah. Buang segala kedagingan, buang segala kemarahan, segala kurutuan. Sangkali hidupmu, hidup di dalam kekudusan Allah, berdiri di hadapan Allah. Dan engkau sedang mempermuliakan akan Tuhan. Ketika engkau buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, sepertinya engkau menyediakan wadah
sekirbat yang kudus, yang bersih, yang Tuhan bisa pakai. Di mana nanti ketika engkau berjumpa dengan Dia, engkau sedang merajakan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara sekalian, itu syarat ketika sekinanya hadir. Kalau tidak, saudara sekalian, Alkitab mencatat Musa itu masuk di dalam hadirat Allah. Dia harus tinggalkan akan kasutnya. Harun dia harus kuduskan sebagai imam besar. Saudara sekalian, saya berdoa hari ini ketika saudara mendengar akan hal ini. Kalau saudara mau doamu itu efektif, doamu itu adalah doa yang bisa nembus akan hadirat Allah. Dan sekinah alam surgawi itu turun. Dan doa-doamu adalah doa-doa yang ajaib yang didengar oleh Tuhan. Tidak ada satu syarat yang kedua selain kau memberikan korban bakaran. Korban bakaran, bakar segala sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Hadirat Allah itu adalah roh Allah yang dinyatakan, yang dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Perjanjian lama, saudara sekalian, hadirat Allah, roh Allah itu, yaitu Roh Kudus, itu kepada bekerja di antara pribadi lepas pribadi. Kepada sebuah nation, sebuah bangsa, ataupun kepada sebuah kondisi tertentu. Tetapi perjanjian baru bagi gereja Tuhan hari-hari ini, Alkitab mencatat roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Allah itu, Roh Kudus itu dikatakan oleh firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, di mana roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita. Sebetulnya engkau sudah punya kapasitas Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Tetapi seringkali Roh Kudus tidak bisa bekerja maksimal di dalam hidup kita. Ini yang menjadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Banyak orang percaya, dari abad ke abad ditanyakan. Apa pertanyaan itu? Kalau aku berdoa, aku menghampiri ruang yang tersembunyi, the secret place. Kira-kira apakah doaku bisa dijawab oleh Tuhan? Hamba-hamba Tuhan berkata, ya pasti dijawab doamu. Jawabannya apa? Tidak dijawab. Itu jawaban dijawab, saudara. Tidak dijawab itu jawaban ditunda, ya kan? Atau dijawab. Saudara sekalian, saya berkata pada malam hari ini di hadapan Allah, kalau engkau berdoa di dalam heavenly place, roh Allah aktif di dalam doa yang kau naikkan, doamu pasti dijawab ya. Orang berkata, apakah enggak arogan Pak? Bapak sampaikan begitu, apakah tidak arogan? Belum tentu siapakah Bapak. Tapi saya berkata, ketika engkau bisa melibatkan Roh Kudus di dalam doamu, doamu pasti dijawab ya. Saya akan buktikan, saudara sekalian. Yudas pasal yang pertama, tolong ditayangkan ayat yang ke-20. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Alkitab berkata demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara sekalian, dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus. Terjemahan yang lain dikatakan bukan berdoa di dalam Roh Kudus, tetapi berdoa di dalam bimbingan dari Roh Kudus. Biarlah ketika kita berdoa, doa kita ini dibimbing oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita. Loh Pak, wong namanya sembahyang kok
minta bimbingan segala. Ya kalau sembahyang itu ya sudah, doa mau makan, Tuhan berkati makanan ini dikuduskan, tidak ada racun, tidak ada apa-apa. Sehat. Lalu selesai makan mengucap syukur, mau tidur berdoa Tuhan lindungi jagai, bangun tidur terima kasih Tuhan. Tidak cukup saudara sekalian. Alkitab berkata engkau harus dibimbing, doamu itu harus dibimbing. Kalau doamu tidak dibimbing oleh Roh Kudus, itu seperti begini Bapak Ibu. Kita diberi senapan, banyak peluru di dalam senapan itu. Lalu kita berusaha untuk nembak musuh. Kalau pas musuhnya lengah, tidak sembunyi, ya kena. Tapi kalau musuhnya itu dia sembunyi, berondongi dengan tembakan peluru dihabiskan, tidak dapat apa-apa, mubasir. Tidak kena. Kalau pas kena, ya bagus, puji Tuhan. Doanya dijawab, puji Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan. Kenapa kita perlu dibimbing ketika kita berdoa? Oleh karena kita punya kelemahan. Kita ini manusia rapuh, kita punya kelemahan. Kita berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita itu untuk apa? Sebagai penolong, sebagai pribadi yang membimbing, untuk kita bisa ngerti isi hatinya Tuhan buat hidup kita. Makanya libatkan Roh Kudus. Jangan kita hanya sekedar doa-doa minta-minta. Kalau kita hanya sekedar doa minta-minta, itu seperti saudara punya tembakan, senapan, pakai peluru, pokoknya tembak, asal tembak. Tetapi kalau saudara libatkan Roh Kudus, engkau berkata Roh Kudus, aku hadapkan ini masalahku kepadamu. Aku tidak tahu, aku harus berdoa bagaimana. Tiba-tiba Roh Kudus itu menyelidiki akan hati Bapa. Ini loh nak, engkau harus berdoa seperti kehendak Bapa. Bapamu menginginkan demikian. Lalu isi doa kita ini sepertinya dibimbing. Untuk sama seperti kehendak Bapa. Kehendaknya itu turun di bumi seperti di sorga. Jadi setiap kali kita sembahyang, setiap kali kita berdoa, itu sama. Isi doa kita ini sama dengan kehendak Tuhan bagi kita. Lah kalau isi doa kita sama, pasti dijawab saudara sekalian. Pasti akan dijawab. Oleh sebab itu Alkitab berkata, taati kalau dia bicara. Taat. Ketika dia berbicara, Roh Kudus itu berbicara. Taat. Nah, ketika kita taat, kita bisa menerima akan mujizat dan keajaibannya. Karena sama, doa kita ini sama. Itulah sebabnya saudara sekalian malam hari ini, saya sangat bersyukur kita adalah orang-orang yang diberitahu Tuhan, pesan Tuhan. Jangan tergesa-gesa kalau saudara sembahyang. Alkitab berkata, masuk di dalam kamarmu, kunci. Kau sendiri dengan Tuhan. Hadapkan dirimu, intimacy with God. Ada keintiman dengan Tuhan. Berbicara dengan bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa keintiman. Dan hadapkan hidupmu kepada Dia. Ngaku kalau kita ini lemah. Jangan merasa ketika kau berjumpa dengan Allah, engkau merasa kuat, engkau merasa bisa. Dan Alkitab berkata di dalam surat Pengkhotbah, saudara, kitab Pengkhotbah dikatakan, kalau engkau bertemu raja, jangan tergesa-gesa meninggalkan akan raja itu. Kau harus punya sebuah keintiman, bergaul dengan Allah.
sampai heavenly place itu ada. Ketika kerajaannya turun, suasana ilahi itu turun, maka engkau bisa ngerti akan kehendak Allah. Dari mana engkau bisa mengerti? Karena Roh Kudus yang memberitahukan. Kau harus begini loh nak, kau harus begini. Saya teringat dengan seorang penginjil yang bernama Sadhu Sundar Singh, saudara, orang India ini. Ketika dia berjalan, dia bawa Alkitab, tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong kepada dia, Alkitab ini, Alkitab yang kau bawa, berikan kepada orang itu. Wah, orang ini tinggi gede, badannya keker, saudara sekalian, wajahnya bengis. Wah, ini Sadhu Sundar Singh ini, wah ini ndak imbang ini. Kalau sampai ini dia angkat ini, baju saya diangkat, wah saya bisa geledak ini. Tapi desakan Roh Kudus itu terus ada di dalam diri roh Sadhu Sundar Singh. Sampai akhirnya Alkitab itu diberikan kepada orang itu. Ketika orang itu lihat akan Alkitab yang diberikan kepadanya, air matanya tiba-tiba keluar, mengalir. Dia berkata, terima kasih Pak, buku ini yang aku sedang cari bertahun-tahun lamanya. Dan orang ini diselamatkan oleh karena Sadhu Sundar Singh. Dia taat dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Saya akan akhiri saudara sekalian. Ini sebuah pelajaran firman Tuhan buat kita. Ini real yang terjadi. Satu kali saudara sekalian, anak saya, dia telepon kepada saya, Papi, KTP saya hilang. Itu sama adik, waktu itu saya minta tolong untuk difotokopi di toko fotokopi itu, di kios fotokopi. Tapi nyatanya enggak ada sekarang, KTP aslinya itu enggak ada, fotokopinya ada. Padahal besok harus saya gunakan untuk sesuatu yang sangat perlu. Wah, ini adiknya juga ribut, saling menyalahkan. Ribut, saudara. Yang ngomong, sudah saya kasih, no, belum, mana buktinya. Yang satunya ngomong, sudah saya taruh di situ. Nah, yang penting mana buktinya, enggak ada. Itu sudah 1 minggu yang lalu, saudara sekalian. Sudah 1 minggu yang lalu. Wah, ribut. Pokoknya pasti ada di rumah. Saya di kantor begitu, wah ayo pulang dulu, cari dulu, ini penting. Enggak nyanda kalau besok harus cari lagi KTP, minta lagi KTP karena kehilangan, waktunya sudah enggak bisa lagi. Wah, ribut saudara sekalian. Di tengah-tengah keributan itu, saya belajar tenang. Saya berkata kepada anak saya, yang kecil yang tadi memfotokopikan KTP kakaknya. Saya bilang begini, KTP itu sudah ada. Loh, di mana Papi? Pasti di rumah. Papi yang ngambil ya? Waduh, malah saya dituduh ngambil. Saudara. Yang menyembunyikan ya? Enggak. Lah kok bisa tahu? Sudah ada. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini kepada saya. Itu ngomong dengan anakmu yang kecil. Cari di kios fotokopi yang seminggu yang lalu dia fotokopikan KTP kakaknya. Saya ngomong, wah ini anak saya yang laki ini ngomong apa? Enggak mungkin, itu sudah 1 minggu. Saya ingat persis, itu sudah ada di meja, sudah diambil oleh Cici. Waduh saudara sekalian. Tapi saya paksa, cobalah. Apa salahnya engkau kembali lagi ke kios fotokopi itu. Sambil gurutu, saudara sekalian, dia cari. Ketika saya tunggu di mobil, ketika dia dapat KTP itu dari kios fotokopi, dia senyum-senyum sampai dia tunjukkan kepada saya, saudara sekalian. Lah ya, pada sudah 1 minggu disimpan oleh tukang fotokopinya itu. Dari mana saudara? Roh Kudus yang bicara. Ketika saya berdoa, bagaimana Roh Kudus? Saya nggak bisa apa-apa. Doaku terbatas, aku terbatas. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus tunjukkan di situ loh tempatnya. Di situ kuasa Allah bekerja dengan ajaib. Amin. Saya tahu hari ini
Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tolong Pak Alwi dengan rekan-rekan bisa maju ke depan. Saya tahu hadirat Allah ada di tempat ini. Heavenly place itu ada di tempat ini. Kalau saudara adalah orang yang hari ini tergerak, aku mau berdoa secara efektif. Bergaul dengan Roh Kudus. Kalau engkau semakin bergaul dengan Roh Kudus, kalau saudara berdoa jangan saudara itu ngomongnya bahasanya bahasa yang tertata dengan rapi, ngomong apa adanya dengan pribadi yang sudah ada di dalam hidupmu. Roh Kudus, aku ini kok kepengennya marah dengan orang itu. Aku kok jengkel dengan orang itu, Roh Kudus. Tapi aku mau mengampuni. Buat hatiku bisa teduh ya Roh Kudus. Sudah kalau doa itu tidak usah jaim-jaiman saudara. Makanya kau masuk kamar kunci. Kalau doamu bertele-tele oleh karena apa? Oleh karena kau tidak tahu kehendak Bapa. Sehingga hanya asal saja kau berdoa. Kalau pas ya doamu bisa dijawab. Kalau enggak ya lewat. Tapi usahakan kau bergaul. Supaya apa? Kau punya indera yang tajam. Punya kepekaan yang tajam. Punya sensitivitas yang tinggi. Ketika dia bicara, dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa itu disampaikan buat hidup kita. Kalau kita doa kita sama, maka kita adalah orang-orang yang bisa terima akan jawaban doa itu. Amin. Inilah rinduku. Ayo kita rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tiap pribadi rindukan. Kekuatan hidupmu itu oleh karena perjumpaanmu dengan heavenly place. The Lord of Hosts, Tuhan semesta alam yang hadir. Ketika dia hadir, dia ingin menyatakan kehendaknya buat hidup kita semuanya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lagi bersama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari mampukan kami melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, ku terhubung denganmu. Kau melihat tangan kami Tuhan, yang senantiasa merindukan terhubung denganmu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih pribadi-Mu. Oh, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Saat ini saudara bisa berdoa secara pribadi sama Tuhan. Tuhan, ini menjadi komitmen kami malam hari ini. Kami mau terus melekat, kami mau terus terhubung sesuai dengan firman-Mu yang telah Kau sampaikan malam hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu terus Kau nyatakan lebih lagi, lebih dalam lagi. Lebih lagi, lebih hebat lagi Kau kerjakan. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu terlebih lagi akan dinyatakan. Mari katakan bersama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi dengan iman katakan firman-Mu. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Mari kembali angkat pujian ini dengan penuh sukacita, sebab Dia besar di dalam kita. Mari serukan. Mari angkat suaramu, nyanyikan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku.
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pastikan saja kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pastikan saja kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Satu semua yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan dalam worship night malam hari ini. Kami mau terus membangun diri kami, terdidik dalam persekutuan dengan Tuhan, masuk dalam kekudusan Tuhan di tempat yang maha kudus. Terima kasih Bapa, kami mau terus digairahkan roh jiwa kami untuk kami boleh mengerti pimpinan Tuhan. Kami disegarkan dan kami akan terus melangkah dalam kehidupan ini penuh dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Anak-anakmu yang sudah bersekutu bersama-sama. Sebentar kami berpisah ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap menyertai dalam damai sejahtera Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang turun dari kasih Allah Bapa kita. Anugerah kuasa kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua penuh kemenangan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin.